Puji Tuhan, kita naikkan satu lagu pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berjuang bersama kami. Yesus pimpin himpunan ini, menyenangkan peperangan dalam kasihnya kita bekerja, mencari jiwa yang sesat. Dalam kasihnya kita bekerja, membuat kuat dan bukan pedang yang tajam, bukan pedang yang tajam, bukan lembing yang unik, bukan hikmat jiwa ini, keperkasaan ini, tetapi oleh Rohmu, firman Tuhan, mari berjuang, turut dalam himpunan, mari berjuang, selagai pangkat Kristus. Kita angkat lagi, mari berjuang bersama kami. Mari berjuang bersama kami, himpunan pilihan Tuhan, menyanyikan nyanyian surga, agungkan kemuliaan Yesus pimpin himpunan ini, memenangkan peperangan dalam kasihnya kita bekerja, mencari jiwa yang sesat. Dalam kuasanya kita bekerja, membuat kuat dan Bukan pedang yang tajam, bukan pedang yang tajam, bukan lembing yang putih, bukan nikmat jiwa ini, keperkasaan ini, tetapi oleh Rohmu, firman Tuhan Allah, mari berjuang dalam himpunan, mari berjuang sebagai laskar Kristus. puji Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian, Mulia Sembah Raja Mulia. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita naikkan dari atas lagi. Mulia Sembah Raja Mulia, mulia, mulia,
datang mati, dibangkitkan jadi raja. Kita naikkan sekali lagi. Mulia sembah Raja mulia. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, Agung kerajaannya. kerajaannya Dari surga datang untuk dari surga datang untuk umatnya. dipuji, ditinggikan. Serahkan tanganmu kepada Tuhan. Ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakan. Hormat dan Haleluya. muliakanlah Yesus Raja. Mulia. Sembah Raja mulia. Katakan, dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Dipuji, ditinggikan. dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, Sembah Raja mulia. sembah Raja. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, serta penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam setiap hari yang telah kami lalui. Engkau menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas hari-hari yang telah kami lalui Tuhan, di mana Engkau telah menyediakan apa yang kami perlukan, di mana Engkau telah mencukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh hantarkan kami ada di tengah-tengah rumah Tuhan ini, untuk kami boleh bersyukur kepadamu ya Allah kami yang baik. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Engkau hantarkan kami Tuhan, Engkau temani kami dalam perjalanan Tuhan. Engkau berikan semangat kepada kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang baik. Apa yang telah kami lakukan kepadamu Tuhan di minggu pagi yang spesial ini Tuhan, itu kami naikkan dari relung hati kami yang paling dalam Tuhan, yang semata-mata hanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan.
Bukan karena kekuatan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semata-mata karena perhatian dan kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa yang baik, pujian yang telah kami naikkan kepadamu Tuhan. Terimalah itu sebagai persembahan kami yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau tinggi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, ada satu kekuatan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan itu dapat kami rasakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah rela mati Tuhan, berkorban untuk kami Tuhan, mencurahkan darah-Mu Tuhan, untuk membasuh dosa kami Tuhan, menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, menjadikan umat-umat-Mu ya Tuhan, untuk boleh hadir di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau buka hati kami Tuhan, agar senantiasa Engkau boleh tinggal di dalam hati kami Tuhan, memberitahukan apa yang harus kami lakukan ketika kami mengikut Engkau Tuhan, menyertai perjalanan kami ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gelombang ini Tuhan. Kami tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik ya Tuhan, ketika Engkau tidak menyertai kami ya Bapa yang baik. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami ingin berlutut di hadapan-Mu Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan, berlutut di hadapan-Mu Tuhan, memohon dengan kerendahan hati Tuhan, agar senantiasa Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, untuk selalu menjamah dan memberkati kami ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang kudus. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap acara atau rangkaian acara yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk umat-umat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan Tuhan, karena kami tahu Tuhan mereka juga hadir Tuhan, dengan kerinduan hati mereka Tuhan yang paling dalam, untuk boleh bersama-sama kami memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan, bersekutu di hari Minggu yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat hati kami Tuhan, Engkau melihat isi hati kami sampai yang paling dalam Tuhan. Kami tidak ingin mempertontonkan kekuatan kami Tuhan, kami tidak ingin mempertontonkan kegagahan kami Tuhan, tetapi kami datang Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk Tuhan, supaya Engkau memperbaharui kami, supaya kekuatan-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Itulah Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Begitu juga Tuhan yang tidak hadir pada pagi hari ini di gereja ini Tuhan, karena situasi yang sulit ini Tuhan, mereka boleh menyaksikan atau ikut beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami juga percaya mereka mempunyai kerinduan yang dalam Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu, untuk merasakan jamahan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami setiap pribadi yang ada di gereja ini, begitu juga yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Siapapun di antara mereka yang tidak dapat ikut kebaktian ini Tuhan, atau menyaksikan kebaktian live streaming ini Tuhan, kami berdoa agar Engkau tetap menyertai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau mereka lemah, lesu, letih, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh menyaksikan ibadah
minggu pada pagi hari Tuhan, untuk ikut ambil bagian memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa dari tempat ini Tuhan, agar Engkau melawat mereka Tuhan, mengulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah bagian yang sakitnya Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan. Karena kami percaya Engkau adalah tabib yang ajaib, Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun yang kami derita ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan, singer, pemain musik. Tuhan berkati, berikan kekuatan. Biarlah iringan mereka ketika kami menaikkan lagu pujian kepadamu Tuhan, itu juga semua untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami percaya Engkau menerima segala pujian kami. Kami berdoa Tuhan untuk MC, pemimpin pujian, Bapak Sintua Jehu Tagalu. Kami juga percaya Tuhan Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu ini untuk memimpin kami menaikkan lagu pujian dan penyembahan kepadamu. Berkati ya Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu boleh selalu hadir di dalam kehidupan Bapak Sintua ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Guru kami, El Hasibuan. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami tidak ada yang terjadi begitu saja Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau telah mempersiapkan setiap pribadi Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba-Mu Tuhan, itu dapat mengarahkan setiap pendengar Tuhan, setiap orang yang memberikan hati, telinganya dan pikirannya untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan mereka akan memperoleh kekuatan baru, dan mereka akan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan-persembahan yang akan kami berikan pada pagi hari ini. Kolekte mingguan, kesejahteraan pengerja, dan pons gereja. Tuhan mari berkati tangan-tangan yang akan memberi, dan berkati juga Tuhan persembahan-persembahan yang akan kami berikan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati dengan berkat-berkat yang melimpah ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian kebaktian minggu ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di hati kami, di setiap pribadi yang mengikuti atau ambil bagian dalam acara kebaktian minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di Borngina golap di nama norok ombuni masuk do rajani natiuri Yesus do marsinggang martangi yang disi di lambu ni dolo jetudi tukan dolo jetun por lage semane marsinggang sahalak nadisi saulomoni roham Nina Yesus disi ujuna martangi yangi sasude dosani jol mamani siai
Lau sahat matu Jesusi O amang say salpu Homa Panginumanon Alay sa malomo Miroham Tukan dolo jetu For la Getsemane Marsinggang sa halak na disi Nina Jesus disi Ujuna martangi yangi Dosani jol mama siai lau saha matu Jesusi o amak say salpu homa Panginumano alay sa malomo Niroham Tukan dolo jetu Por la Getsemane Marsinggang sa halak na disi Sablomo Niroham Nina Jesus disi Ujuna martani yangi Tukan dolo jetu Por la Getsemane Marsinggang sa halak na disi Sablomo Niroham Nina Jesus disi Ujuna martangi yangi Puji Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan Yesus Kau Kebenaran. Di akhir lagu penyembahan kita serahkan kembali ini kepada Bapak Guru Ella Sibuan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu, ku nyatakan
kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepada kalau ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari selama ku hidup. Ku hidup bagimu, Mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang hadir pada saat ini di gereja bersama dengan kita, juga Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan yang juga tengah beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini akan kita bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Saya ulangi, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan, selalu kita bersyukur dan selalu ada alasan kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus akan apa yang boleh kita hadapi, yang telah kita lewati, bahkan untuk sesuatu apapun yang masih akan kita hadapi, kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita kembali ke belakang, Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan sejak masa pandemi ini berlaku. Kalau saya nggak salah, live streaming sudah kita lakukan pada minggu terakhir bulan Maret. Sampai hari ini minggu kedua bulan Juni. Dan kita masih akan lakukan sampai ketika perkembangan informasi dari pemerintah nanti. Dan kalau kita hitung bulan, ini sudah 3 bulan Bapak Ibu. Saya berpikir biasanya orang-orang kalau diterima bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, di tempat dimanapun selalu ada masa training. Dan umumnya minimal 3 bulan. Dan dalam 3 bulan ini siapapun itu, apapun agamanya, khususnya kita umat-umat Kristiani, seolah-olah kita masuk dalam satu fase trainingnya Tuhan, pelatihan yang Tuhan boleh izinkan boleh terjadi. Yang kita boleh juga bersyukur akan apa yang terjadi. Secara pribadi Bapak Ibu saudara dikasih nama Tuhan, secara jasmani juga kita dilatih oleh Tuhan. Dengan diizinkannya pandemik COVID-19 ini, setiap pribadi mulai belajar melatih diri. Melatih diri untuk menjaga kebersihan, melatih diri untuk tidak keluar rumah, melatih diri untuk tetap ada di dalam rumah, ada dalam persekutuan itu sendiri. Dan
bukan kebetulan Bapak Ibu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, keluarga-keluarga, Bapak, Ibu, anak-anak duduk bersama bersekutu di dalam rumah masing-masing. Kita sedang dilatih Tuhan dan Tuhan mengingatkan kepada kita orang-orang Kristen, umat tebusannya, orang-orang percaya bahwa Tuhan juga berkenan dalam setiap keluarga yang dikasihinya. Puji Tuhan. Tuhan ada dalam setiap persekutuan yang sedang dilakukan oleh keluarga di rumah-rumah pada saat ini juga. Membangun mesbah-mesbah Tuhan. Tuhan boleh izinkan semua terjadi agar kita dilatih oleh Tuhan. Ada masa pandemik, kita sudah lewatin itu. Ada masa PSBB, ada masa PSBL. Dan sekarang kita masuk kepada masa new era. Tuhan masih mau izinkan semua ini terjadi. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita berbicara kerajaan sorga, itu tidak semata-mata terbatas kepada masa kerohanian saja. Sampai Tuhan datang pada waktunya nanti, kita masih membutuhkan tubuh jasmani kita ini. Yang memang harus patut kita jaga. Itulah sebabnya firman Tuhan kembali diingatkan kepada kita. Bahwa tidakkah kamu tahu, kata firman Tuhan, bahwa tubuhmu adalah tempatnya Roh Kudus. Semua kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dimanapun kita berada. Supaya kita jangan pernah menganggap remeh akan tubuh kita ini. 10 malam sudah kita lakukan bahwa kita sudah merayakan hari Pentakosta. Baik di gereja ini maupun di rumah kita masing-masing. Dan ada banyak di antara kita sudah merasakan lawatan Roh Kudus. Dan lawatan Roh Kudus itu tidak hanya sekedar melawat, tapi dia juga tinggal di dalam tubuh jasmani kita ini. Puji Tuhan. Itulah sebabnya diingatkan kepada kita, diingatkan harus menjaga tubuh kita ini. Bapak Ibu kebayang enggak? Kalau kita beranggapan, saya sudah dibaptis Roh Kudus, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, kerohanian saya sudah semakin baik. Saya berdoa didengarkan oleh Tuhan, saya berdoa untuk orang sakit disembuhkan oleh Tuhan, saya berdoa untuk orang yang kesusahan boleh dijamah oleh Tuhan, dikasih jalan keluar. Tapi apakah dengan demikian? Lalu kita mengatakan, Pak Pendeta, kami nggak usah lah ke gereja, kami berdoa dari rumah aja lah. Walaupun pandemi ini sudah berlalu, hati kami tetap tertuju kepada Tuhan kok. Seperti pujian kita tadi. Hati kami tetap menyembah Tuhan kok. Mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Sehingga kami secara jasmani nggak perlu lagi lah hadir di gereja ini. Bisakah kita berbicara secara demikian Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan? Saya percaya bukan itu yang maksud Tuhan ketika dia tinggal dalam tubuh kita ini. Bahwa memang Tuhan mau tubuh jasmani kita ini juga turut berperan untuk melayani Tuhan. Jadi tidak hanya masalah-masalah rohani saja, tapi tubuh jasmani kita juga sangat perlu. Apa yang terjadi ketika rohani kita sudah luar biasa, tapi tubuh jasmani kita sakit-sakitan, sangat lemah, sehingga mengharuskan kita untuk tinggal di rumah, terlepas tidak ada PSBB di pandemik ini, sehingga kita mengatakan, ya sudahlah di rumah sajalah. Padahal roh kita begitu bersemangat. Tapi oleh karena kondisi fisik kita tidak bisa ke gereja. Saya percaya, kalau itu terjadi kepada kita, maka akan ada perasaan yang sangat menyakitkan dalam batin kita. Karena kita juga percaya Tuhan mau pakai tubuh jasmani kita untuk melayani Tuhan. Karena dalam tubuh jasmani kita inilah, seperti dikatakan firman Tuhan tadi, Roh Kudus tinggal. Jadi nggak pernah Tuhan berencana sekalipun ada Roh Kudusnya dalam diri kita, persekutuan itu nggak perlu lagi. Gereja menjadi kosong, lalu dengan sederhana kita mengatakan, cukuplah roh kita dengan roh Allah, Roh Kudus sudah ada di dalam gereja itu, maka nggak perlu kita lagi buang-buang waktu ke gereja. No. Tuhan masih mau pakai tubuh jasmani. Walaupun daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan surga, kata firman Tuhan. Tapi tubuh jasmani kita ini masih berperan sampai Tuhan nanti datang menjemput kita. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan, ada pandemi COVID-19, ada PSBB, ada PSBL, ada new era. Tapi ini bukan akhir Bapak Ibu. Ini awal-awal Tuhan lebih mempersiapkan kita untuk New Jerusalem yang Tuhan dijanjikan. Puji Tuhan. Ada Yerusalem baru.
Kita nggak harus berhenti dalam new era ini. Ada Yerusalem baru yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan telah janjikan bagi kita umat tebusannya. Dan itu butuh persiapan ekstra Bapak Ibu. Ya mungkin kalau PSBB persiapannya hanya di rumah saja, konsumsi vitamin cukup, nggak usah kemana-mana, hindari kerumunan, pakai masker, mungkin sudah cukup. Tapi ketika kita masuk ke New Jerusalem, Jerusalem yang baru itu, ada hal-hal yang lebih dari ini yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah memiliki warisan kerajaan sorga di dalam diri kita. Haleluya. Bapak Ibu, ini menjadi sangat penting bagi kita. Karena dalam kitab Roma pasal 8 ayat 11 juga dikatakan. Coba dibuka Roma 8 ayat 11. Saya akan bacakan. Dan jika roh dia huruf besar, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bisa saja iblis mengatakan bahwa tubuh jasmani kita ini masih sama dengan yang dahulu kala. Bisa saja orang lain mengatakan bahwa tubuh jasmani belum ada perubahan sampai saat ini. Tapi firman Tuhan sudah kita dengarkan. Menghidupkan tubuh yang fana ini. Sehingga berkenanlah kiranya surga, Roh Kudus itu ada dalam setiap tubuh jasmani kita ini. Bapak Ibu saudara dikasih nama Tuhan. Supaya kita tidak lagi sembarangan akan tubuh jasmani kita ini. Paling tidak Bapak Ibu, maksud firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya Allah ingin mengklaim paling tidak ada 3 hal penting bagi tubuh orang percaya, tubuh umat Kristiani, khususnya kita yang mendengarkan firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Yang pertama, kenapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita sampai dengan khusus, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan selalu diingatkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bukan buatan manusia. We are the creation of God. Sekalipun secara pengetahuan, secara ilmiah kita lahir dari rahim ibu kita. Tapi kita sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sehingga kita bukan yang dulu lagi. Kalau kita ingat Bapak Ibu, satu pujian kita yang selalu kita, ada satu pujian yang sering kita nyanyikan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah ciptaan baru Roh Kudus. Itulah sebabnya dikatakan kita harus menjaga supaya tidak lagi orang-orang percaya umat tebusan Tuhan yang tidak mengetahui dan tidak mempercaya ini, bahwa tubuh kita ini di tempat Roh Kudus tinggal. Puji Tuhan. Artinya Kristus juga mau menggunakan tubuh kita ini menjadi alat. Tidak hanya rohnya, tapi tubuh kita ini. Bapak Ibu boleh bayangkan kalau Bapak Ibu melayani tanpa tubuh jasmani. Orang-orang malah ketakutan. Hadir dalam persekutuan tapi tidak kelihatan secara tubuh jasmani. Suara kita kelihatan. Tuhan juga tidak menginginkan begitu. Tapi tubuh jasmani yang kelihatan yang dapat kita rasakan juga perlu kita jaga. Kita adalah ciptaan baru Bapak Ibu. Semua kita mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini. Seberapa lama pun kiranya pemerintah kita membuat peraturan sampai kita masuk kepada yang benar-benar normal pasca pandemi COVID ini. Kita harus patuh dan tunduk kepada pemerintah kita. Bagian dari pelatihan diri kita sampai kepada Yerusalem yang baru nanti. Kita latih tubuh kita. Karena gereja juga membutuhkan tubuh-tubuh yang fit. Gereja juga membutuhkan fisik-fisik yang kuat untuk melayani.
Tuhan lewat gerejanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita adalah ciptaan baru Roh Kudus. Mari kita jaga. Bagaimana menjaga kita? Bahwa ya pola makan kita, pola hidup kita, pola tidur kita, pola kita berkomunikasi, pola kita bersosialisasi, pola kita berinteraksi. Kita harus membiasakan diri dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Kalau dulu kita sangat luar biasa, bahkan ada orang-orang meninggalkan ibadah karena ada acara-acara pesta. Sekarang orang dipaksa pesta pun belum tentu mau. Dijemput naik Mercy sekalipun, saya yakin masih banyak orang belum mau untuk ambil bagian dalam sebuah kerumunan besar. Yang pertama karena memang dilarang, yang kedua karena memang oleh virus COVID yang masih menakutkan. Tapi kita diajar oleh Tuhan bahwa kita tidak lagi bisa semau-maunya saja akan tubuh kita ini. Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Dan yang berikutnya lagi sebagai ciptaan Roh Kudus. Maka seperti halnya produk-produk yang lain atau karya-karya besar yang pernah kita ketahui sekalipun, dia selalu mencerminkan, dia selalu merefleksikan pembuat atau penciptanya. Yang sangat sederhana Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan, kalau kita melihat lukisan Mona Lisa, maka semua orang akan mengacu kepada pelukisnya, Michelangelo. Kalau melihat orang ada cahaya lampu, ada listrik, maka orang yang tahu akan langsung mengingat Thomas Alva Edison. Selalu melekat pribadi yang menemukan, yang membuat, yang menciptakan itu. Dan tidak beda dengan kita Bapak Ibu, ciptaan Roh Kudus. Maka apapun yang menjadi bagian dalam hidup kita ini harus mencerminkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan akan selalu kita ingat. Karena Alkitab tadi mencatat, tidakkah kamu tahu? Kita ini adalah ciptaan Roh Kudus. Tutur kata kita, perilaku kita harus sungguh-sungguh mencerminkan pencipta kita, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Yang kedua paling tidak Bapak Ibu sudah dikasih nama Tuhan. Kenapa kita diingatkan oleh firman Tuhan ini? Bahwa yang kedua adalah bahwa kita adalah hasil penebusan Kristus. Bahkan tubuh jasmani kita ini juga hasil penebusan Kristus. Artinya kita tidak ada apa-apanya, kita tidak bisa apa-apa kalau kita di luar daripada Kristus. Karena kita sudah dijaminkan oleh Kristus. Bapak Ibu, saya kebetulan ada tetangga saya polisi, jadi kalau mereka berhasil ada satu penangkapan curanmor contohnya, ada BB barang bukti namanya. Jadi barang bukti selama masuk proses pengadilan, atas nama mereka barang bukti itu boleh dipakai. Tapi atas otoritas mereka. Tubuh kita ini boleh kita apa-apakan asalkan dengan otoritas Roh Kudus yang sudah menciptakan kita. Puji Tuhan. Kita nggak usah berteologi tingkat tinggi saja Bapak Ibu, sederhana saja. Selalu kita ingat bahwa kita hasil tebusan. Jadi kalau kita sudah ingat, selalu ingat kapanpun dimanapun kita tebusan Kristus, maka kita pasti akan menaruh rasa hormat kita kepada Dia yang sudah menebus kita. Yang sudah menjaminkan nyawanya untuk kita Bapak Ibu, sehingga kita menjadi manusia yang bebas. Adakah kiranya alasan bagi kita sebagai orang-orang yang hanya oleh karena penebusan Kristus masih mau berkata kita boleh bertindak apa saja tanpa menaruh rasa hormat kepada Dia yang sudah menebus, menjaminkan, membebaskan, menyelamatkan kita dari perbudakan dosa itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa ini selalu diingatkan khususnya pada hari kepada kita bahwa tubuh kita ini adalah tempat Roh Kudus.
Di ayat lain dikatakan bait Allah. Yang ketiga, yang Bapak Ibu, bahwa tubuh kita ini adalah indwelling. Indwelling dalam pengertian selalu tinggal di dalam tubuh kita ini. Tidak temporer, tidak sebentar. Karena memang kita ini kepunyaannya. Memang sungguh-sungguh benar kita ini kepunyaannya. Jadi dia akan selalu ada di dalam tubuh kita ini. Maka dialah yang mengarahkan hidup kita ini. Dia yang memimpin kita kepada kebenaran karena dialah kebenaran itu. Ada 3 perkara ini Bapak Ibu yang menurut saya Allah boleh klaim dalam hidup tubuh jasmani kita sebagai tubuh orang percaya, tubuh umat Kristiani. Bahwa kita adalah ciptaan Roh Kudus. Bahwa kita adalah hasil tebusan. Bahwa dalam tubuh kita ini akan selalu tinggal Roh Kudus, Sang Pencipta itu. Puji Tuhan. Dia akan selalu ada dalam diri kita. Sehingga tidak mungkin kita mengelak hal itu. Tapi kita dikasih waktu oleh Tuhan. Kita boleh belajar menyesuaikan semua itu. Untuk boleh berselaras, bersinergi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Seperti saya katakan tadi, marilah kita selalu mengingat ini. Marilah kita selalu menjaga tubuh kita. Bahwa tubuh kita ini bukan lagi milik kita semata. Tapi adalah ciptaan baru, ciptaan Roh Kudus. Bahwa kita adalah semata-mata hanya karena hasil tebusan Kristus. Karena dia yang sudah menebus kita, maka dia akan selalu tinggal bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita dukakan Roh Kudus di dalam tubuh kita ini. Jangan pernah kita dukakan Roh Kudus. Jadi jangan pernah sekali kita bilang, oh Roh Kudus lagi enggak ada, bolehlah. No. Dia secara permanen tinggal dalam tubuh kita ini. Karena dia yang berhak. Dia yang sudah ciptakan kita. Dia yang sudah tebus kita. Dan saya percaya, kalau ketiga hal ini yang Tuhan kehendaki bagi kita khususnya pada hari ini, maka kita akan semakin siap. Sekalipun new era ini terus berjalan, tapi tujuan hari kita bukan new era, tapi new Jerusalem bagi setiap kita yang akan menjadi impian bagi setiap orang percaya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan tentang ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya dari sekarang dan seterusnya sampai Tuhan datang menjemput kita, kita belajar menjaga tubuh jasmani kita ini. Untuk dapat dipakai oleh Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan sebagaimana Tuhan kehendaki dalam setiap pribadi kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Kita akan berdoa dan dengan hormat kami mengundang Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Besburian memimpin kita di dalam doa dan menyampaikan doa berkat untuk kita sekalian. Kita angkat satu penyembahan kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku, haleluya, sebagai ibadah yang sejati, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu, haleluya, haleluya. Yang berkenan, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang Bapa, ku sejati. persembahkan tubuhku, Bapa, ku persembahkan dan yang berkenan,
sembah Kau. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat Allah, karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali, kita angkat satu pujian mengakhiri ibadah kita ini. Dinahu pikir ganupari dopak sude nasi dalanaki sayhuti bang jalahu ruji rais nisi dalanaki. Menangise naso manahan saat roh di ujung nai saya tuhuknya jambatan roh bisa leleng diekai alani ale Tuhanku sedang tunggu lima awal saunang loas sautar lala Ayo ngapola autar putu Sianak kadongan ng pamilipe Ala di pamili topi Macay las toro haki Naktar puju ngau saunari Nang dibagas at parang kilodi Alasay tong loro aku labulmu na mga puliro disuruh kodo tong dimi lamang acara jaria pao mamuji ko arbi dong apal haleluya 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 di Haleluya, haleluya. Namtar puju ngau saunari. Namtar puju ngau saunari. Nang dibagas sa partilori. Alasay kong doro aku labulmu. Na mga puliro. Disuruh hodo tong lamang acara jariyaw lao mamuji ko arbi disuruh hodo tong dewi lamang acara jariyaw lao mamuji ko arbi itong aparku Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Pengumuman bagi kita, hari Kamis kita sudah mulai ada ibadah. Dan sebagaimana biasanya kita masuk pukul 7. Ya. Jadi saudara boleh dipersilahkan untuk datang pada hari Kamis malam jam 7. Kalau untuk minggu kita tetap batasi karena tempat juga kita hanya sediakan
tidak penuh kapasitasnya. Oleh karena itu kita akan lakukan pengumuman-pengumuman berikutnya di tengah minggu nanti. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini yang telah kita lakukan, laksanakan. Semoga lewat ibadah kita ini semua kita terberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk patuh